Tahu nggak sampean, IWB jelas mencium bahwa Suzuki saat ini sedang menyiapkan motor baru. Motor yang sampean tunggu. Motor apa? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah ini. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Cak. Aduh, piye kabarnya sampean semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Alhamdulillah kalau sehat. Yang penting itu sehat, Cak. Nomor satu sehat, baru rezeki. Karena kalau sampean rezeki banyak, sehatnya kurang ya sama sami mohon, bener nggak? Jadi yang penting sehat, ya kan? Kita seger buger dan semuanya akan mengikuti. Oke, kita saling mendoakan semoga selalu begitu. Nah, Kang Bro, di hari ini, di video ini, IWB akan share sedikit bocoran-bocoran hasil terawangan ajan lampa lumpuh secara jiwa sebiasa yang hadir dari pabrikan S, hadir dari Suzuki. Apa itu gerangan? Oke, jadi Cak, kita nggak akan bahas yang apa ya, yang khayal-khayal lah, bukan khayal, yang yang masih belum jelas. Kita akan bahas sesuatu yang sudah jelas di depan mata. Dan by the way, Suzuki sudah resmi merilis si si Blue ini, ya, si Blue, John Mayer dan Alex Rins yang IWB sudah share ke sampean kemarin. Banyak komentar dari teman-teman IWB yang lihat langsung. Ini nggak tahu deh, hanya menggunakan livery 2020 MotoGP X-Star yang silver warna biru ini kok beda banget feel-nya. Rasanya tuh ngeliatinnya keren gitu. Jadi feel racing-nya tuh kuat, apalagi dari sisi apa fairing-nya. Dari sisi fairing-nya itu memang ya kompak, ya kan, kemudian nggak neko-neko, enak dipandang, dan yang pasti kelihatannya tuh racing look banget gitu. Jadi kayak Moto3, Cak, bosone ngono. Nah, juga di video ini WB berikan selamat kepada Suzuki yang sudah berhasil menang di ajang endurance di Inggris, ya, GSX 125 yang basisnya sama dengan ini, hanya beda cc. Yang membanggakan adalah GSX 125 ini adalah buatan Indonesia, Cak. Jadi buatan anak bangsa, Cak. Ngerakit arek-arek dhewe nang kene iki lho. Luar biasa ora coba sampean. Suzuki dipastikan juara di sana. Endurance 6 jam, jadi geber non-stop dan meninggalkan lawannya 38 detik di depan. Dan menurut informasinya, lawan terberat Suzuki adalah CBR 125. Itu yang IWB dapatkan dari Suzuki Racing. Oke. Jadi kembali soal new product, IWB sudah share ke sampean semuanya di blog iwanbanaran.com. Kalau sampean baca bahwa Suzuki disinyalir bulan ini akan meluncurkan produk baru. Sepertinya ini bulan memang bulan luar biasa, Cak. November ini luar biasa. Setelah setelah Yamaha dengan Aerox-nya, kemudian Honda yang disinyalir juga akan meluncurkan Honda New Scoopy yang sudah IWB share ke sampean semuanya kemarin. Dan yang terakhir sekarang IWB mengendus adanya pergerakan dari Suzuki. Sebenarnya, Cak, produk ini bukan produk baru. Artinya gini, produk ini baru, all new yang baru sebenarnya. Cuman produk ini tidak mengejutkan karena sudah rilis di negeri tetangga. Jadi kalau sampai lihat, motor ini sudah dirilis di Filipina, Cak. Jadi di Filipina, ya kan, di Filipina. Disebut sebagai Suzuki SkyDrive Cross. Oke, jadi kalau di sana disebut sebagai Suzuki SkyDrive Cross. Nah, sekilas informasi mengenai SkyDrive Cross ini sebenarnya memang buatan dari Tambun, Cak. Buatan Suzuki Tambun yang diekspor oleh mereka ke Filipina. Dipasarkan itu sekitar mungkin 2 mingguan lah. Pertanyaannya, apa produk tersebut akan dibawa ke tanah air? Nah, ini yang akan IWB share ke sampean semuanya. Jadi, Cak, IWB bisa pastikan berdasarkan ilmu lampah lumpuh secara jiwa, ya kan? Meneh, ya kan? Gaya meneh. Suzuki Cross SkyDrive yang ada di Filipina itu akan dirilis di tanah air. Dan memang produk ini yang akan kita bahas. Jadi, Cak, Suzuki sudah menyiapkan, Suzuki Indonesia ya maksudnya ya, sudah menyiapkan produk ini akan diluncurkan di bulan November ini. Sekarang masih proses. Itu berdasarkan dari terawangan IWB. Minggu kedua sepertinya disinyalir. Jadi pokoknya bulan ini, ya paling maksimal pertengahan bulan. Mungkin seperti itu ya. Nah, kalau dari terawangan Iwan Banaran,
Apakah sosoknya akan sama dengan Filipin? Sama lihat dulu saja tayangan di samping ini. Di Filipin, basis daripada desain memang sangat mirip dengan Next 2 yang sudah ada di Indonesia. Jadi di Filipina itu memang ada juga yang Next 2 ini, tapi namanya bukan Next, di sana adalah SkyDrive. Jadi kalau sini Next, di sana namanya SkyDrive. Untuk yang SkyDrive di sana sudah dirilis juga udah lama sama dengan Next 2. Dan sama lihat dong basisnya, dari mukanya, dari bohlamnya, dari lampu senya, bahkan dari kaki-kakinya, suspensinya, dari joknya, kemudian dari bokongnya, buntutnya, peleknya sama lah. Ibu katakan fix 100% sama. Yang membedakan adalah yang pertama, yang jelas adalah dari stangnya, Cak. Jadi stang dari Suzuki SkyDrive Cross ini jelas beda. Jadi stangnya itu sudah modelnya ya model kayak Honda Beat gitulah. Kemudian juga daripada speedometernya, Cak. Speedometernya menggunakan shape dengan mirip banget milik GSX series. Jadi mau GSX R, mau GSX S itu kan modelnya kotak-kotak begitu. Tapi yang pasti, Cak, bentuknya ini memang manis. Kalau IWB sih manis. Kalau kita lihat secara langsung, nah, cakep. IWB bisa katakan cakep. Ini di video ya, tapi IWB katakan yang langsung. Kenapa IWB bilang begitu ya? Pokoknya gitulah terawangannya. Oke? Nah, kemudian yang beda lagi adalah pada bagian ban, Cak. Pada bagian bannya ini itu sudah menganut model ala-ala adventure. Pastinya menggunakan ban tahu, Cak. Jadi boso jone ban tahu, Pak D. Patternnya, batikannya gue loh. Sampean perhatikan batikannya itu kan beda, Cak. Jadi berbeda. Batikannya tuh nggak seperti Matic yang Next 2 itu enggak, tapi dia lebih konturnya ya mirip-mirip kayak ADV. Jadi memang ini namanya kan cross, ya kan, crossover. Makanya ini apa? Cocok buat segala medan. Kasarnya begitulah. Kalau ban-ban model begini kan crossover bisa aspal buat jalanan yang hancur ya, yang tanah-tanah cocok juga karena gripnya tetap ada. Jadi gitu. Terus yang kedua sama bisa lihat pada kaliper depan, Cak. Kaliper depannya sudah menggunakan warna berbeda. Jadi warnanya itu warna merah. Ya sama lihat ya gambar sini. Nah, ya kan warnanya merah. Warna merah dan warna berbeda dibandingkan dengan Next 2. Ini di Filipina. Pertanyaannya, piye dengan Indonesia, Cak Iwan? Oke. Ini menarik nih, sama pertanyaan selalu langsung straight to the point ya. Kayaknya udah penasaran setengah mati ini. Oke, Cak. Jadi terawangan Iwan Banaran ya. Sama catat hari ini Suzuki Indonesia dipastikan meluncurkan generasi terbaru, bukan generasi terbaru sih, sebenarnya line up baru untuk mengisi segmen skutik mereka. Ya kan? Catat. Segmen skutik mereka di entry level. Artinya apa? Kubikasi mesin 115 cc dengan harga yang pastinya cukup terjangkau. Itu yang pertama. Yang kedua, varian ini merupakan diversifikasi dari Next 2. Sebenarnya bisa ditebak, di Filipina namanya SkyDrive Cross, ya kan? Di Indonesia, apakah namanya SkyDrive? Tentu saja enggak, Cak. Karena diversifikasi dari Next 2, kemungkinan disinyalir namanya akan mengusung nama Suzuki Next 2 Crossover. Nah, itu keren nggak soalnya? Suzuki Next 2 Crossover. Nah, ciri-ciri perbedaan dengan Filipina, apa, Cak Iwan? Cak, kalau sama nanya mengenai ciri-ciri, sebenarnya hampir dikatakan sama plek dengan versi Filipina. Bahkan dari strippingnya pun sama. Jadi alur stripping, bukan alur ya, bukan pattern ya, apa yang namanya itu grafiknya lah. Grafiknya sama, Cak, nggak ada perbedaan. Nyaris sama. Warna-warnanya pun sepertinya desainnya sama. Bedanya hanya di bagian tulisan, Cak. Jadi kalau yang untuk versi Indonesia disinyalir akan menggunakan nama seperti yang dibilang tadi, Next 2. Jadi kalau saya melihat di gambar ini, itu kan ada tuh tulisan SkyDrive. Oke, SkyDrive yang di bagian tebeng kanan. Indonesia nanti tulisannya bukan itu, tapi tulisannya adalah Next 2. Gitu, Next 2. Gitu, Cak. Terus yang di samping tulisannya sama, crossover. Jadi stripping samping buritan itu sama, plek. Gak ada perbedaan sama sekali dengan Filipina. Itu ya. Dari yang kedua, yang ketiga ya. Terus yang menarik lagi adalah sensor speed. Kalau saya perhatikan, pada Next 2 sensor speed kan normal di depan, di roda depan. Tapi untuk yang crossover ini, yang varian crossover ini, sensor speednya dipindah oleh Suzuki di bagian belakang. Bagian belakang mana? Itu, Cak, dekat roda belakang ya kan, di mana ya, di ya dekat filter lah, bawahnya filter atau di mana, di tromolnya itu dekat situ. Jadi itu yang lebih terawang. Terus bagaimana dengan sisi lainnya? Sisi lainnya sama, Cak. Mau warna dari
kalipernya itu merah juga. Jadi sama, nggak ada perbedaan dari versi Filipin. Kemudian juga dari sisi bagasi sama, kemudian fender sama, lalu lampu-lampu sama, nggak ada perbedaan. Warnanya pun bisa disebut tadi sama, almost 95% same. Jadi hampir 95% sama. Kalau nggak 99% kali ya. Itu. Jadi itu secara looks-nya. Terus gimana dari sisi ergonomi riding Cak Iwan? Nah, ini banyak yang komen, Cak IWB kenapa sih kok dari gambar sepertinya stangnya kok terlalu tinggi ya? Nah, ini yang sampean harus tahu. Justru stangnya ini menurut IWB ini bagus. Stang model U yang tinggi itu akan memberikan kenyamanan maksimal buat sampean. Kan sudah dihitung Cak semuanya. Kemudian juga posisi ridingnya akan membuat sampean betah berlama-lama. Dan karakter dari Suzuki Next 2 yang sebelumnya itu memang smooth banget. Engine-nya halus banget. IWB kan punya Cak. IWB punya tuh Next 2. Terus kemudian juga irit banget. Yang ketiga, suspensinya lembut banget. Memang buat sendiri enak. Ya ini plus minus sih. Buat sendiri enak banget. Ayunannya mungkin untuk skutik yang di kelas itu the best. Kalau ngajar polisi tidur, kalau kena lubang itu kenyot-kenyot ora kroso Cak. Nggak ada mental-mentalnya sama sekali. Itu. Tapi kalau buat boncengan jujur aja terlalu soft. Jadi agak sedikitnya melihat-melihat dikit lah, kayak kurang stabil karena terlalu lembut. Terlalu lembut gimana sih, ngayun banget jadinya. Jadi sampai bisa ganti sih kalau kayak gitu, tergantung. Kalau sampai sering boncengan ya IWB sarankan ganti. Kalau enggak ya biarkan saja seperti itu karena sangat nyaman. Engine-nya halus banget Cak. Engine halus banget. Dan IWB surprise pada Next 2 ini. IWB kan punya di rumah nih, sudah setengah tahun nggak dipakai sama sekali, nggak dihidupin sama sekali. Kemarin IWB panasin sekali, jegreng, hidup. Edan tenan, nggak ada namanya baterainya atau akinya tuh kayak ngedrop, nggak ada itu. Saya IWB heran juga tuh, gila luar biasa nih. Ya jadi itu bocoran sekilas mengenai Suzuki yang terbaru. Oke, jadi namanya nanti ya, kalau nggak salah menerawang namanya ada Suzuki Next 2 crossover. Kemudian lahir dengan spek yang sangat mirip dengan punya Filipin, ya. Jadi sama lihat aja speknya di sini biar lebih akurat, ya kan, lebih enak kelihatinya. Dan motor ini akan dirilis di bulan November. Jadi itu sih sekilas mengenai new product Suzuki yang akan rilis di Indonesia. Dan banyak teman yang bertanya, Cak IWB, ini kan ada GSX-R 150 yang memang jos gandos. Ya, IWB setuju, jos gandos, speed quality-nya, high performance engine-nya, jos gandos. The best lah, banyak yang komen. Tapi kan secara spek, jangan ngomong spek Cak. Spek itu kan dari crankshaft ngitungnya itu. Jadi ngitungnya tuh belum ke rantai, belum ke roda. Jadi dari cranknya aja itu. Padahal kalau kita ngitung on dyno, itu on wheels, itu nggak dari sana ngitungnya. Jadi kan pasti ada namanya power delivery-nya tuh ada yang terbuang. Di rantai, di ban, ya kan. Dan ini yang tidak diukur atau sampai hanya lihat data di atas kertas ya begitu. Harus dites. Langsung di mesin dyno baru oke, atau dites aja di luaran langsung, geber, ngedrak. Dan banyak juga yang mengatakan, kan ini mah overbore, ini engine-nya lelet, ini sebagainya. Sama nggak nyoba. Kalau sama begitu, saya belum nyoba berarti. Karena Ibu ngerasa, ini ternyata nggak selemot yang sampean bayangkan. Bisa jadi pertama adalah engine itu memang sudah di-tune up ulang, ya kan. Yang kedua, bobot dari motor ini enteng Cak. Jadi pick up power-nya menyenangkan. Pick up power-nya nggak selain yang sampean pikir. Mungkin nggak seagresif yang SHC, mungkin ya kan, karena dia kan double cam. Tapi tidak selemot yang sampean pikir juga. Jadi sampean harus tes dulu, ya. Baru nanti sampean bisa simpulkan apakah engine ini tidak enak untuk harian atau enak untuk harian. Kalau IWB pribadi untuk ukuran IWB justru GSX-R ini tidak ada komplain sama sekali untuk engine, tapi komplain bagi IWB apa? Satu, posisi ridingnya terlalu bungkuk Cak bagi IWB, itu aja. Terus yang kedua, ini joknya atos Cak, kue Cak, terus sama boncengan belakang, udah itu aja. 3 poin itu. Tapi ya kan umurnya IWB kan beda sama sampean. IWB kan umur 17 tahun. Nggak, maksudnya itu 17 tahun tambah gitu. Jadi kenyamanannya di sana. Justru itu yang IWB fokusin. Jadi kalau sama mencari motor yang sudah memang kencang di sananya, ya ini 150 cc udah nggak ada apa-apain, sama cari kencang, udah ini nodap sama sekali. Ya, jadi ngono wae wis, jadi ngelantur GSX lagi nih. Jadi ya, sama catat semuanya ya. Sekali lagi, matur nuwun sama sudah nonton video beneran. Kalau sampai suka video ini, jangan lupa sampai like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampai subscribe dan waktu, karena itu yang paling penting Cak. Jangan pernah tinggalkan. Ngono wae Cak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.